silakan teman-teman untuk menuju ke kolom komentar dan mengisi beberapa perkenalan nih teman-teman. Jadi selama sharing nanti kita bisa lebih dekat gitu ya, merasa ada gitu satu sama lain dan di sana tuh ada satu pertanyaan gitu kayak, gimana sih cara kalian itu ngatasin insecure gitu. Jadi teman-teman boleh banget isi di sana, ramaikan kolom komentar sampai akhir sesi kita nanti ya. Oke, terima kasih juga yang sudah mengisi. Sebelum, aku memulai Tabula Talks hari ini, perkenalkan kembali nama aku Indah Permata, dan hari ini akan nemenin teman-teman semuanya sampai pukul, 20.00. Jika nanti mungkin teman-teman masih banyak pertanyaan gitu, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab di kolom komentar ya teman-teman. Ya, jadi aku udah lama nih teman-teman, nggak mengisi host di Tabula Talks dan hari ini aku kembali lagi aktif di Tabula Talks, sesuai dengan jadwalku dan hari ini aku cukup merasa insecure juga gitu ya ternyata hari ini padahal kita akan membahas insecure, tapi aku juga ngerasa bahwa mengulang kembali hal-hal yang mungkin udah lama gitu di nggak kita lakuin itu, ada proses adaptasinya lagi gitu ya teman-teman untuk kembali lagi beraktivitas seperti biasa, itu juga membuat aku sedikit merasa tidak percaya diri gitu. Jadi hari ini aku juga dan teman-teman yang hadir di sini juga kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi nggak nggak bilang lah bahwa aku ini adalah orang yang, wah baru jadi host, baru jadi moderator tuh berarti dia udah nggak insecure, enggak teman-teman. Jadi aku juga manusia dan terkadang bisa merasa seperti itu. Oke, hari ini aku nggak sendiri ya teman-teman. Hari ini ditemenin sama kakak yang akan nemenin kita dan sudah punya banyak sekali pengalaman pada bidang ini. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan dulu. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Vini Febriani, SPSI, yakni adalah seorang konselor dari Tabula dan konselor sebaya dari Improvement Female in Action. Wow, jadi Kak Vini ini sudah cukup banyak ya pengalaman yang bisa di-sharing menemani sharing di malam hari ini ya teman-teman. Oke, nggak lama-lama aku mau sambut Kak Vini. Halo Kak Vini. Iya, Kak Vini raise hand mungkin bisa dibantu untuk di-admit. Oke, ya, iya. Hai Kak Vini. Sudah ya, sudah masuk ya. Hai, halo Sudah semua. Kak. Oke. Halo. Halo Indah, selamat malam. Ini di Bali ya Indah ya? Iya. Oke, kita dipertemukan melalui ini ya, platform Tabula Talks gitu ya. Indah di Bali dan aku di Kediri gitu. Kita dipertemukan Iya, melalui media online kali ini untuk belajar bersama ya Indah ya tentunya. betul Kak. Walaupun jauh kita hari ini bertemu dan berbicara sama-sama gitu Kak ya, ngobrol bareng. Oke. Tadi aku sempat dengar gitu, Indah kita inget-inget lagi gitu ya Indah ya masa-masa dulu mungkin insecure gitu ketika pertama kali magang gitu ya Indah ya. Tadi aku sempat dengar Indah ke-trigger lagi untuk mengingat-ingat topik insecure ini sendiri ya Indah ya. Iya Kak, benar banget. Mhm. Mengawali hal itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu buat aku. Iya betul, semoga semoga ini ya, eee, nggak men-trigger menjadi permasalahan yang lebih besar ya Indah ya, tapi dijadikan pelajaran gitu ya Indah semoga topik kali ini. Iya Kak Vini, aku juga mau belajar banyak dari Kak Vini tentang Oke oke. permasalahan insecure ini gitu. Oke, baik aku mulai ya Indah ya. Iya, Oke. silakan Kak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, jadi secara singkat saja dari aku, teman-teman bisa panggil aku Vini. Betul aku di sini sebagai konselor di Tabula ya, sejak bulan Februari, jadi kurang lebih sudah 6 bulan. Mungkin beberapa ada yang sempat ini ya, notice bahwa
di bulan lalu tepatnya pada bulan Juni aku sempat, ngisi materi juga berhubungan dengan topik boundaries dan juga sempat, ngisi di sesi, eee, tabula text over melalui, Instagram kayak gitu. Nah, tapi kali ini kita akan bahas mengenai topik insecurity pada, pekerjaan pertama gitu. Sama seperti yang sempat aku sampaikan di bulan lalu bahwa harapannya nanti teman-teman di sini juga bisa bercerita, bisa sharing masalahnya juga gitu ya, biar seakan-akan nggak hanya aku yang bermasalah gitu istilahnya, atau nggak hanya aku yang, bercerita gitu, teman-teman juga bisa bercerita bila mana punya keresahan yang sama atau pernah mengalami hal yang sama gitu. Dan sebetulnya juga yang kemudian perlu dipahami di sini adalah ini nggak terbatas bagi mereka yang, eee, lulusan baru gitu ya, yang baru menjalani pekerjaan pertamanya, tetapi bagi teman-teman yang, mahasiswa gitu ya, yang saat ini menjalani proses magangnya, tadi kayak Indah juga, Indah saat ini sebagai mahasiswa akhir dan juga sedang magang juga, magang pertama kali, nggak apa-apa juga kalau misalkan mau bercerita gitu ya. Karena sebetulnya, ini masih dalam sebuah payung yang sama atau konteks yang sama, yaitu menjalani sesuatu yang baru dalam hal pekerjaan gitu. Oke, setidaknya, outline pada sesi sharing kali ini ada 2 hal, agar teman-teman juga bisa lebih memahami dengan mudah gitu ya, makanya aku bikin outline. Yang pertama terkait dari, definisi insecurity ini sendiri, terus yang kedua adalah, eee, cara untuk mengidentifikasi dan juga menangani. Oke, kita mulai yang pertama, terkait definisi insecurity ini sendiri, eee, aku sangat yakin gitu ya bahwa, mayoritas teman-teman di sini sedikit banyak sudah pernah membaca, sudah pernah, mendengar gitu ya barangkali atau, dapat cerita dari sekitaran gitu ya, dari sekeliling terkait dengan definisi insecurity ini sendiri. Maka dari itu mungkin aku akan lebih, eee, menjelaskan kembali gitu ya, meredefinisi terkait dari, insecurity ini sendiri. Mengutip dari, American Psychological Association, insecurity ini sendiri setidaknya di-breakdown ke dalam 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah perasaan ketidakmampuan. Jadi, kalau misalkan kita hubungkan dalam dunia pekerjaan, seseorang akhirnya memiliki pemikiran, "Kayaknya aku nggak bisa deh untuk survive di sini," gitu. "Kayaknya aku nggak bakalan bisa untuk, eee, berperforma dengan baik di sini," gitu. Atau yang bahkan ekstrimnya, punya pikiran ataupun ide dan bahkan perilaku untuk resign ataupun mengundurkan diri, karena didominasi oleh perasaan nggak mampu tadi gitu. Nah, mungkin aku ingin beralih ke Indah dulu. Indah, pas pertama kali magang di Tabula gitu ya, Indah, ya, perasaan ketidakmampuan itu sempat muncul ya, Indah, ya, berarti Indah? Muncul banget sih, Kak, karena ya itu tadi kayak, tabula adalah suatu tempat buat aku diberi kesempatan itu, cukup jauh gitu dari asalku Mhm, gitu. Jadi aku mhm, bener-bener ngerasa mampu nggak ya beradaptasi sama lingkungan yang bener-bener jauh dari lingkungan asalku gitu. Terus juga mhm, bisa nggak ya ngambil hal yang mungkin, baru gitu buat aku, apalagi di dunia public speaking dan di dunia mhm, host kayak gini gitu, Kak. mhm. Oh, jadi public speaking dan jadi host ini baru pertama kali ya, Indah, ya? Punya Kalau pengalaman ini? iya, kalau secara resmi sih dibilangnya baru pertama kali gitu. Kalau dibilang ikut organisasi ikut, tapi bukan sebagai, speaker-nya gitu. Jadi memang Mhm, sebelum-sebelumnya ya orang yang, bekerja gitu, Kak. mhm, mhm, mhm. Oke, berarti perasaan ketidakmampuan tadi sempat muncul ya, Indah, ya? Salah satunya Iya, Kak, berkaitan dengan apakah bisa survive atau enggak ya di Tabula gitu sebagai host di Tabula Talks ini. Oke, bener kita banget. lanjut. Terkait dengan definisi ciri yang kedua, yaitu rendahnya kepercayaan diri. Terus kemudian kita lanjut ciri yang ketiga, yaitu ketidakmampuan mengatasi masalah. Nah, ini juga yang kemudian kita akan bahas nanti ya, bagaimana mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah gitu. Karena, ketidakmampuan menyelesaikan masalah ini pada akhirnya bisa berdampak, eee, men membentuk sebuah lingkaran setan gitu. Ketika seseorang, diliputi perasaan ketidakmampuan tadi ya, eee, ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terus kemudian dikasih pekerjaan gitu ya oleh supervisor, atau misalkan oleh partner kerja atau menjalankan tugasnya,
akhirnya nggak maksimal gitu, nggak all out. Terus kemudian ketika nggak maksimal tadi, nggak puas kan tentunya, akhirnya menimbulkan sebuah pemikiran, tuh kan nggak bisa, tuh kan nggak becus kayak gitu. Nah, hal itu kemudian akan terus-menerus terjadi menjadi sebuah lingkaran setan bila mana kita tidak berupaya ataupun mengambil tanggung jawab untuk memutusnya gitu. Mungkin Linda juga pernah merasakan ya bahwa ketika pertama kali ngerasa apakah bisa survive atau enggak, terus kemudian berusaha untuk menyelesaikannya ya Indah ya. Kalau Indah pada saat itu bagaimana cari cara untuk survive ya Indah ya. Iya Kak, bener banget karena dari awal juga ya memang meskipun aku punya perasaan insecure gitu, tapi ada perasaan lain yang kayak aku harus coba nih gitu. Maksudnya kalau aku nggak coba ya aku nggak tahu ini aku bisa atau enggak gitu Kak. Oke, jadi perasaan ketidakmampuannya tadi pelan-pelan bisa diminimalisir ya Indah ya, pelan-pelan bisa berkurang juga. Ya Iya tadi Kak, artinya memang Indah sudah mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Terus kemudian kita lanjut ke ciri yang selanjutnya yaitu ketidakpastian secara umum. Kalau dalam konteks pekerjaan biasanya seseorang dengan insecurity ini sendiri nggak jelas gitu identitasnya. Mungkin bisa dibilang ahli public speaking juga enggak gitu. Terus kemudian misalkan ahli di bidang engineering juga enggak kayak gitu ataupun ahli-ahli di bidang yang lain. Dan juga selain nggak jelas gitu ya identitasnya, seseorang ini akhirnya juga gampang pindah-pindah kerja gitu. Karena tadi ngerasa nggak mampu, kemudian resign, nggak mampu resign kayak gitu. Jadi gampang loncat sana loncat sini gitu dalam hal pekerjaan. Terus kemudian yang terakhir cirinya yaitu kecemasan. Jadi mempertanyakan lagi terkait dengan tujuannya, mempertanyakan lagi terkait dengan kemampuannya, dan juga bahkan berhubungan dengan relasi sosial gitu, kecemasan terhadap relasi sosial. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan gitu ya, apakah insecurity ini sebuah hal yang normal gitu? Kalau dibilang normal ataupun wajar, tentu wajar ya, karena aku bisa memahami kondisi teman-teman di sini bahwa insecurity ini sebetulnya bagian ataupun proses dari transisi gitu. Ketika menjalani sesuatu yang berbeda dari dunia kampus gitu, mulai dari yang dikerjakan berbeda. Tadi juga Indah sempat menyebut environment-nya juga berbeda, culture-nya juga berbeda, dan bahkan kebutuhannya pun juga berbeda gitu. Kalau misalkan di kampus hard skill gitu ya terkait dengan teoritis lebih diutamakan gitu meskipun terkait dengan soft skill juga dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan di dunia kerja bisa dibilang proporsinya tuh pas gitu, 50% 50%, soft skill juga dibutuhkan gitu. Dan apalagi misalnya case-nya adalah mereka-mereka yang pekerjaannya lintas jurusan. Jadi sangat-sangat berbeda gitu dari background pekerjaannya. Nah, ini kemudian bisa dianggap wajar gitu. Untuk pada awal-awalnya seseorang merasa insecurity tadi gitu. Nah, tapi yang kemudian perlu menjadi catatan adalah bahwa ketika sesuatu itu dianggap wajar gitu ya, normal, bukan berarti kemudian didiamkan gitu atau dibiarkan atau dihindari gitu. Seakan-akan merasa bahwa hal itu akan hilang dengan sendirinya ataupun selesai dengan sendirinya gitu. Tidak teman-teman. Uh, karena kalau misalkan kita membiarkan hal itu terus kita rasakan, menormalisasi hal tersebut, yang ada justru menimbulkan masalah-masalah baru gitu dan yang lebih parahnya adalah menjadi pemicu masalah-masalah kesehatan mental gitu terkait dengan stres, kecemasan ataupun depresi. Tadi kalau mengutip dari apa yang Indah sampaikan, walaupun Indah tentu menganggap hal yang wajar ya Indah ya, pertama kali Indah ngerasa insecurity gitu Indah. Iya Kak, menurut aku juga wajar banget gitu karena ya hal ini adalah hal yang pertama aku coba dan teman-teman yang hadir di sini pasti juga pernah mengalami situasi untuk menapaki satu jejak pertama gitu, satu a new step gitu. Jadi dan itu hal yang mungkin di luar kebiasaan, di luar kemampuan yang disadari seperti itu Kak, dan menurutku berani untuk berpijak di tangga pertama gitu, di step pertama itu udah hal yang keren gitu Kak. Iya,
Tapi kemudian Indah walaupun menganggap itu sebagai hal yang wajar, juga nggak membiarkannya ya Indah ya, nggak menjadikan itu, permasalahan yang terus-menerus larut gitu ya Indah ya? Iya, Kak. Jadi, apa ya, insecure itu memang harus disadari gitu dan karena Mhm kita menyadari perasaan kita tidak percaya diri atau merasa kurang, itu mhm mungkin menjadikan, kalau aku sendiri itu hal yang gimana sih cara ngubahnya gitu, gimana mhm sih mhm caranya biar nggak mhm stuck di sini-sini aja gitu. mhm Ya mhm aku mhm. setuju banget sama yang Kak Vini tadi sampaikan juga kalau memang didiemin aja gitu, itu malah bisa bikin emosi negatif itu lebih, mendominasi diri kita gitu dan kan Iya, menekan kita untuk berkembang, padahal hal mhm yang harus kita lakukan kan mungkin lebih, mhm, mencari penyelesaian masalahnya iya, bagaimana dan atau menyelesaikan emosi kita seperti apa gitu. mhm. Betul betul betul. Nah, seharusnya Indah Indah nih juga bisa jadi pemateri juga nih Indah, sharing pengalamannya juga gitu, karena aku rasa juga Indah, sudah, menemukan titik temu dari permasalahan insecurity-nya. Oke, kita bahas yang topik kedua ya, terkait dengan cara mengidentifikasi dan juga menangani. Tadi mengutip lagi dari apa yang sempat Indah sampaikan juga dan ternyata sama dengan apa yang ingin aku sampaikan, yaitu sadari gitu, menyadari bentuk insecurity-nya itu dalam hal apa gitu. Kalau misalkan bicara terkait dengan pengalamanku sebagai konselor gitu ya, pada akhirnya aku saat itu gitu ya, menemukan, eee, kekhawatiranku yaitu berkaitan dengan pemikiran ketidakmampuan untuk, memahami permasalahan konseling dengan baik gitu. Walaupun sebetulnya bisa dibilang ini wajar dan umum ya, bagi mereka-mereka yang baru pertama kali menjadi praktisi kesehatan mental gitu setelah berkuliah. Dan setelah menyadari gitu ya, apa yang menjadi insekuritas kita, kita nggak lantas berhenti dari situ ya, tapi kita coba validasi gitu, kita cari buktinya. Nah untuk mencari bukti ini sendiri sebetulnya berfungsi untuk membantu kita agar kita tuh tidak terjebak dalam lingkaran setan tadi tentunya, dan juga kita tidak terjebak dalam, eee, pikiran negatif yang berulang terus-menerus gitu. Aku nggak mampu ini, aku nggak mampu itu, aku nggak mampu ini, aku nggak mampu itu gitu, istilahnya nggak berhenti, nggak terus-menerus punya pikiran itu. Makanya perlu untuk mencari buktinya. Kalau dari, pekerjaanku ya sebagai konselor, caraku untuk memvalidasi, yang pertama adalah dengan melihat feedback form dari konseli, eee, untuk kemudian aku mencari tahu bagaimana sih sebenarnya respon mereka ketika, berkonseli dengan aku gitu ya. Dan kemudian setelah aku baca-baca, ternyata yang aku khawatirkan tuh nggak ada gitu, dan justru mereka tuh responnya baik, itu yang poin pertama. Dan yang kedua, sempet nanya ke supervisor juga ya untuk istilahnya membantu menilai gitu terkait dengan performa aku. Dan dari supervisor pun juga responnya juga baik, nggak ada permasalahan yang bagaimana-bagaimana. Dan dari situ setidaknya aku merasa lebih tenang ya, karena kekhawatirannya ternyata nggak kebukti gitu. Tapi, walaupun kekhawatirannya nggak terbukti, perasaan khawatir itu nggak lantas hilang dengan sendirinya, nggak langsung hilang 100%. Maka dari situ aku mengambil peran ya, diri sendiri mengambil peran untuk ikut memvalidasi juga gitu, ikut menilai secara objektif, terkait dengan performa aku saat bekerja. Dan saat aku akhirnya menilai diriku secara objektif, akhirnya ada perubahan nih yang aku rasakan gitu, yang awalnya punya pikiran, khawatir nggak bisa memahami permasalahan konseli dengan baik, akhirnya menjadi, "Oh tadi aku sudah bisa membantu mengurai masalah konseli berhubungan dengan stres," misalnya. Tapi tadi yang aku kurang maksimal gitu, itu di bagian, topik, konflik interpersonal. Nah dari situ kan akhirnya lebih spesifik ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diapresiasi ternyata, terkait dengan hal yang kita khawatirkan nggak terjadi. Nah dari sini sebetulnya udah ada keyword-nya ya, tentang mana yang perlu diapresiasi dan mana yang perlu diperbaiki. Terus langkah yang ketiga adalah terkait dengan bila mana kalau misalkan yang kita khawatirkan itu nggak terjadi ya, apa yang kemudian kita lakukan? Kan nggak mungkin berhenti dari situ ya. Kalau misalkan oke, berhenti dari situ yang kita khawatirkan nggak terjadi. Mungkin di lain hari
kita akan tetap memiliki kekhawatiran itu gitu. Makanya dari situ, perlu juga untuk dilakukan sesuatu hal walaupun ketika, apa yang kita khawatirkan itu nggak terjadi, yaitu dengan, mengapresiasi diri sendiri. Terkadang tuh, eee, perasaan khawatir terhadap sesuatu hal gitu ya, dilandasi dengan, eee, kita terlalu sering mengabaikan hal-hal positif dalam diri kita. Kita mengabaikan, kemampuan-kemampuan ataupun, achievement-achievement yang sebetulnya kita miliki kayak gitu, meskipun itu kecil. Dan kita terbiasa untuk, mengapresiasi sesuatu yang besar atau mungkin yang kelihatan orang lain kayak gitu. Padahal mungkin kalau di-list gitu ya, kita lebihnya tuh juga banyak gitu. Karena terlalu berfokus sama tadi hal-hal yang besar tadi seakan-akan, eee, membentuk, pemikiran, "Kok aku tuh nggak punya apa-apa yang perlu diandalkan ya? Kok aku tuh kayaknya nggak bisa apa-apa," gitu. Nah, maka dari itu pikiran itu perlu dihilangkan gitu, melalui tadi, sebisa mungkin, sesering mungkin untuk melakukan apresiasi terhadap diri sendiri. Dan cara untuk apresiasi sebenarnya juga nggak nggak sebesar yang gimana-gimana gitu. Sesimpel misalkan teman-teman, mengucapkan kalimat afirmasi ya ke dalam diri sendiri gitu. Aku yakin teman-teman di sini mungkin sudah ada yang pernah mempraktikkan, mengucapkan kalimat positif terhadap diri sendiri gitu. Mungkin kalau, eee, aku akhirnya mengingat-ingat lagi ya, jadi, 2 minggu terakhir gitu aku, kebetulan lagi banyak hal yang dikerjakan dan juga struggle di beberapa hal. Terus kemudian pernah juga tuh di tengah jalan Indah, di tengah jalan tuh, eee, ngerasa kayak, "Ini kapan ya berhentinya?" Gitu, "Ini kapan ya selesainya?" Gitu. Ngerasa capek gitu ya di tengah jalan. Terus kemudian aku sempet tuh nulis di tulisan, gini tulisannya, "Vini, kamu sudah melakukan hal yang baik hari ini dan tinggal besok kok, ayo semangat," kayak gitu. Dan ternyata itu powerful teman-teman, dengan sendirinya aku ngerasa ngerasa menjadi berenergi gitu dengan menuliskan, kalimat afirmasi itu sendiri gitu terhadap diriku. Nah, mungkin ini juga harapannya teman-teman juga bisa mempraktikkan ya, atau mungkin barangkali yang sudah mempraktikkan tetap dilanjutkan gitu untuk kemudian mengingatkan teman-teman banyak pencapaian yang teman-teman sudah lakukan, banyak hal positif yang ada dalam diri teman-teman kayak gitu. Dan mungkin pada saat teman-teman mendengarkan aku bercerita ini, harapannya teman-teman juga mulai menulis gitu satu hal positif ataupun achievement hari ini yang sudah dilakukan gitu. Agar nanti kita ketika sudah selesai, tabula talks hari ini teman-teman bisa mengingat itu lagi dan barangkali gitu ya, barangkali mungkin suatu saat nanti ketika, eee, punya masalah insecurity tadi, bisa buka-buka lagi tuh catatannya untuk mengingatkan lagi, reminder lagi bahwa, eee, kita tuh nggak seburuk itu gitu loh, kita tuh nggak serendah serendah yang kita pikirkan. Kita tuh nggak seburuk kayak nggak punya apa-apa yang perlu diandalkan loh. Masih banyak hal-hal baik yang perlu untuk dirayakan dan juga diingat kembali. Terus yang kedua, kalau misalkan ternyata kekhawatiran kita terbukti gitu ya, ini, sisi yang berbeda, maka untuk memutus, eee, lingkaran setan tadi, cara yang paling bisa dikatakan ampuh begitu ya, yaitu berfokus pada, solusi dari permasalahan tersebut gitu. Kalau aku tadi case-nya adalah, oh, oke, ternyata aku kurang kurang maksimal nih untuk, menguraikan atau memahami permasalahan konseli yang bagian ini. Maka dari itu yang aku lakukan adalah, ya banyak membaca literasi ya tentunya, terus kemudian ngobrol dengan supervisor dan juga, ya banyak-banyak untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan pemahaman juga. Oke, kurang lebih demikian Indah, singkat saja sih sebenarnya. Nanti aku harap dari teman juga bercerita terkait dengan pengalamannya. Oke, terima kasih Kak Vini atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Keren banget. Keren banget sih Kak untuk hari ini. Ada beberapa hal juga yang bisa di-highlight gitu terkait dengan kita bisa nih membuat afirmasi positif gitu buat diri kita Mhm, sendiri, entah mhm,
kapan kita perlunya itu urusan belakangan, tapi ketika kita perlu, kita udah punya nih satu senjata gitu, Betul 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 buat betul. membantu kita menghadapi perasaan insecure. Nah, Mhm, sebelum dilanjut nih, Kak, ada mhm, beberapa teman-teman, nah tadi kan aku buka pertanyaan perkenalan mhm, gitu kan, aku itu nanyanya, "Gimana sih cara kalian ngatasin insecure?" Gitu. mhm. Nah, ada beberapa jawaban nih, kayak dari Minbul itu dengan self talk gitu, dan belajar Oke lagi oke. biar lebih percaya diri. Mhm mhm mhm. Terus kalau aku sih lebih ke belajar dan berlatih gitu, Kak, ya, apa yang Mhm aku rasa masih kurang gitu di sana, mhm dan ya udah nanti urusan berhasil atau enggaknya mhm di belakang aja gitu. mhm mhm. Oke, berarti berfokus ke solusi ya, Indah, ya? Iya, Berfokus pada apa Kak. yang bisa dilakukan kayak gitu. Iya, benar. Oh, Kak, ada yang raise hand. Halo, Gimana? Kak Hasna. Iya, halo halo, hai. Mana nih? Sudah di-unmute atau belum? Belum, masih raise hand. Halo, Kak Mana? Hasna. Minbul bisa dibantu untuk allow to speak? Sudah? Sebentar. Iya. Halo, Kak Hasna. Hai. Halo halo. Oke. Kalau memang belum, mungkin masih ada kendala sinyal, aku lanjut nih, Kak. Di sini ada Kak Yuki juga yang ikutan komentar cara ngatasin insecure. Biasanya sih dengan curhat dulu ke teman, terus coba untuk cari tahu lagi tentang bidang yang aku ngerasa insecure tuh. Oke Ternyata oke oke. keren-keren banget, Kak. Di sini tuh kayak udah lumrah gitu ya sama tentang definisi insecure, dan mungkin punya caranya masing-masing, akhirnya menemukan gitu jalan gimana sih caranya aku untuk bisa lepas dari insecure atau setidaknya mengurangi dulu lah gitu perasaan Mhm insecure. mhm. Ya, Lanjut tadi dari Kak Marcel, ini Kak masih ada ya nih. ya. Gak apa-apa aku bacain dulu Kak ya. Oh, oke 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 oke. Oke, dari Kak Marcel itu cara ngatasin insecure-nya mencoba terus menghasilkan hasil yang positif supaya membuktikan bahwa insecure yang dialami itu tidak nyata. Gitu. Tidak apa-apa. Terus lanjut lagi lanjut lagi dari Kak Dede, mencoba mensyukuri apa yang sudah dicapai dan menerima Mhm. kalau sebagai manusia saya tidak harus sempurna. Waduh, keren sekali. Oke, lanjut ke Kak Yolan, itu curhat juga atau cerita ke orang yang tepat. Benar ya Kak Yolan, jadi emang harus sama orang yang tepat ceritanya Mhm gitu. mhm. Iya, ini juga Lanjut, apa, mhm, ya udah Indah lanjut dulu kali lagi ya? lagi satu Oke Kak, oke. lagi satu aja. Oke oke. Sama Kak Arnold, lagi satu itu ngatasin insecure-nya dari insecure jadi bersyukur. Tapi bacanya harus Mmm, kayak bersyukur. Oke Kak, bisa dilanjut Kak Vini, ini keren-keren iya. banget. Ya tadi aku, tertarik ya, ada yang sempat mention terkait dengan, curhat gitu ya ke teman gitu, atau ke siapa tadi, orang yang lebih tepat gitu ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa, eee, berdampak baik gitu ya, ketika mungkin, teman-teman ngerasa sedang butuh dukungan gitu, sedang, dalam kondisi butuh dukungan, maka dari itu untuk curhat ke teman itu nggak apa-apa banget untuk mengekspresikan perasaan, mengekspresikan kondisinya saat ini gitu. Untuk mendapatkan dukungan tadi gitu. Dan kalau misalkan juga cerita kepada orang yang tepat mungkin bisa juga ke ini ya, mentor juga bisa ya, mentor atau mungkin profesional juga untuk istilahnya membantu teman-teman, eee, mengembangkan cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi insecurities tadi gitu. Itu keren banget. Terus kemudian tadi, Kak ya, insecure insecure menjadi bersyukur. Tentu ini tadi yang sempat aku, sebutkan ya, terkait dengan, eee, me memberikan kalimat positif kepada diri sendiri gitu, untuk kemudian mengingatkan lagi, hal-hal positif apa yang ada dalam diri kita gitu. Kadang, Indah pernah ngalamin nggak ya, kalau misalkan, lagi insecure insecure gitu, kayak seakan-akan, oh kita tuh kayak nggak punya apa-apa gitu ya, Indah, ya, kayak nggak punya apa-apa yang Mhm. dibanggakan gitu. Maka dari itu betul banget untuk mengembangkan kebersyukuran tadi gitu ya, agar mengingatkan kita lagi bahwa, eee, ternyata ini loh, yang kemudian menjadi kelebihanku, yang kemudian sudah aku capai sejauh ini, dan juga menjadi hal-hal yang
patut aku syukuri gitu. Itu penting banget, walaupun rasanya simpel gitu ya untuk bersyukur ataupun, eee, mengucapkan kalimat-kalimat positif terhadap diri sendiri sendiri, tapi ternyata itu juga powerful dan mungkin juga sering dilupakan juga gitu untuk mempraktikkan hal tersebut. Bener, Git Kak, aku setuju sih karena, ini maksudnya menurut pandangan aku dan melihat mhm bagaimana mungkin lingkunganku gitu ya. Jadi mhm melihat hal-hal yang lebih cenderung ke arah negatif itu cenderung lebih mudah gitu dilakukan ketimbang dengan melihat hal-hal yang positif. Ibarat kayak pepatah gitu, eee, "Bila setitik rusak susu mhm sebelanga," gitu. Jadi mhm kayak mhm padahal sebenarnya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu sudah banyak kita lakukan, sudah banyak kita usahakan, hanya saja mhm mungkin saat memang, ada insecure itu dan ada beberapa emosi negatif yang ikut serta mengiringi gitu, membuat mhm kita kurang bisa berpikir jernih gitu ya, Kak mhm Vini, mhm atas sebenarnya banyak kok yang udah kita usahakan, hanya saja mungkin yang ini metodenya itu belum berhasil atau mhm cara yang kita lewatin itu, belum bener-bener sesuai gitu sama kita. Jadinya kita masih ngerasa mungkin memiliki kekurangan dibanding yang mhm lain, atau mhm mungkin kitanya mhm sendiri jadi kurang percaya diri, gitu nggak sih, mhm Kak? mhm. Iya Kalau betul teman-teman tadi gitu nggak sih juga? mhm, tadi sempat ini juga Indah mention terkait dengan ketika kita diliputi oleh emosi-emosi negatif ya Indah ya, seakan-akan kita nggak bisa berpikir secara jernih, itu ya Indah, Mhm, tadi Indah sempat menyebut itu juga. Sebetulnya iya, ketika teman-teman akhirnya sadar gitu ya insecurity-nya karena apa, mungkin nggak apa-apa kalau misalkan nggak harus langsung ke validasi, tapi teman-teman bisa menenangkan diri terlebih dahulu dengan mungkin tadi curhat ke temennya atau mungkin, eee, ya menenangkan diri terlebih dahulu gitulah ya. Terus kemudian baru ke tahap validasi, itu juga nggak apa-apa gitu kalau misalkan teman-teman ngerasa butuh untuk, menenangkan diri terlebih dahulu gitu agar, eee, teman-teman juga bisa, berpikir secara lebih jernih, lebih bijak juga kan, kayak gitu. iya bener, apalagi ini tuh terkait topiknya kan untuk pekerjaan pertama Mhm gitu ya, Kak, dan kayak mhm bener banget gitu, aku sendiri juga kalau pas memang dari pertama mulai di Tabula juga gitu, dan mhm setelah selesai di pertemuan pertama gitu atau nge-host mhm pertama itu aku bener-bener yang perlu waktu sendiri dulu untuk mikir tadi udah bagus mhm nggak ya gitu, tadi udah sesuai nggak ya mhm gitu, dan mhm banyak hal yang aku pikirin selama proses diemnya itu gitu, dan, mhm syukurnya syukurnya itu malah menjadikan aku, "Oh ya udah kalau memang tadi ada salah-salah sedikit nggak papalah, maksudnya masih kaku juga di awal," gitu. Karena memang mhm. di sini juga aku punya support system gitu di sini, Keren keren. di host-host Mhm yang lain, iya. Jadi saling mhm saling ngingetin lah atau saling memberi, masukan dan saran gitu, dan mhm ya kan namanya saran atau masukan nggak selalu apa yang kita mhm harapkan gitu, ternyata memang ada hal yang kurang dilihat dari diri kita dan akhirnya mhm disampaikan, itu juga jadi hal yang buat mhm aku, "Oh oke, mhm di pekerjaan pertamaku, aku kurang di sini, mungkin setelah mhm. ini aku harus perbaiki lagi di bagian itu," gitu. Mungkin Mhm. teman-teman juga punya Betul pengalaman yang betul. sama kayak aku? Mhm mhm. Kalau boleh nanya ke Kak Vini gimana Mhm. Kak kalau mulai pertama kalinya tuh? Mulai pertama kali gimana? Maksudnya menyelesaikan masalah itu gitu ya? Mhm, jadi kalau nggak salah tadi aku lihat di profil Kak Vini kan memang lagi ada beberapa hal juga Iya, yang Kak. lagi dikerjain gitu, jadi Mhm konselor mhm. di Tabula, terus jadi konselor Mhm. di Improve gitu, Kak, ya. Mhm mhm. Untuk Ya, memulainya itu gimana, Kak? mulai menjalaninya awal-awal ya? Kak, betul. Ya, tentu yang pertama ya, aku manusia biasa gitu ya, walaupun sebagai seorang konselor juga, eee, mengalami ketidakpercayaan diri itu gitu, akhirnya juga bisa bercerita di sini juga kan. Tapi kemudian yang menjadi poin adalah, bagaimana akhirnya aku menyadari insekuritas yang aku rasakan gitu berhubungan dengan, memberikan, konseling kepada konseli gitu. Ya tadi menyadari, insekuritas yang aku rasakan dan setelah aku sadar, ya akhirnya itu tadi, validasi ya yang paling penting agar agar, itu tuh tidak hanya menjadi pemikiranku saja gitu. Jadi ketika aku merasa ini,
sebelum aku beranjak kepada solusi gitu ya, aku perlu untuk validasi dulu. Di Tabula pun aku juga baca gitu terkait dengan form feedback dari, konseliku untuk aku kemudian, jadikan bahan pembelajaran juga ya, ataupun kalau misalkan ternyata sudah baik, menjadi, ini juga ya, menjadi, sumber dukungan juga bagi aku gitu, memberikan energi juga bagi aku untuk kemudian terus bersemangat. Karena kadang tuh, eee, gini, kadang kita itu lebih lebih berfokus pada hal-hal yang negatif gitu. Kadang kalau misalkan kita dapat dapat pujian gitu ya, dapat pujian atau dapat, respon yang baik dari seseorang, entah dari supervisor, entah dari partner kerja atau mungkin klien gitu ya, seakan-akan kita tuh, mengabaikan gitu atau merasa, "Ah, enggak deh, aku, mendapatkan pujian ataupun penilaian yang baik itu tadi karena kebetulan," kayak gitu. Jangan, kalau mungkin aku bisa bilang jangan punya pemikiran seperti itu gitu. Teman-teman juga harus bisa menerima bahwa teman-teman itu memiliki kelebihan gitu. Teman-teman juga harus mulai membuka diri bahwa teman-teman juga sudah berprogres sejauh ini. Jangan hanya berfokus pada kurang-kurangnya aja, sampai kemudian lupa bahwa teman-teman sudah berprogres sejauh ini, teman-teman juga punya kelebihan yang ternyata juga sudah divalidasi sama orang lain gitu, sudah mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain gitu. Nah, ini kemudian yang, eee, mungkin bisa dibilang akan menjadi penguat ya ketika seseorang merasa serba nggak bisa ini itu gitu. Terbuka, mencoba untuk membuka pikiran bahwa teman-teman juga punya kelebihan gitu. Terima juga bahwa teman-teman tuh dipuji. Kalau mau seneng ya seneng aja gitu lah ya istilahnya. Kalau mau merayakan dengan dipuji tadi atau mau merayakan sebuah keberhasilan juga nggak apa-apa. Makanya tadi aku sempat bilang terkait dengan, self love, apresiasi diri, itu juga perlu dilakukan gitu, walaupun mungkin rasanya simpel, tapi ternyata juga powerful juga, gitu. Indah pernah nggak sih ngerasa kayak, kalau misalkan dapat pujian atau dapat hal positif sebenarnya dari orang lain, tapi karena terlalu fokus sama hal-hal negatif, kurangnya kita apa, kurangnya kita dalam hal ini itu, akhirnya kayak ngerasa pujian orang lain itu nggak berdampak gitu dalam diri sendiri. Pernah nggak Anda? Aduh, pernah banget sih, Kak. Kayak lebih ke menolak aja gitu, karena ngerasa kayak belum pantas dapat dapat kok aku Nah bisa dipuji gini, padahal aku kayaknya nah nggak kerja seperti yang aku harapkan deh gitu. Itu kan, nah, sebenarnya karena pikiran kita sendiri ya, Kak Vini ya, iya, betul heeh, betul. Ya, itu. jadi kalau misalkan mau bahagia gitu ya, dengan adanya apresiasi tadi juga nggak apa-apa, bahagia aja gitu teman-teman, kalau mau merayakan juga nggak apa-apa merayakan gitu, mau mengapresiasi diri juga nggak apa-apa. Misalkan mau mau mengatakan ke dalam diri sendiri, misalnya, "Oh ternyata aku tuh hari ini melakukan hal yang bagus ya, oh ternyata hari ini tuh performaku tuh bagus ya." Nggak apa-apa untuk mengucapkan itu gitu. Jangan, mungkin bahasanya adalah jangan terlalu keras dengan diri sendiri gitu, selalu menuntut, eee Mhm, kok ini kurang begini, kurang begitu, kurang begini, begitu, sampai lupa tadi hal-hal yang positif gitu ya, Ndah, ya. Terbuka iya. sama hal-hal positif dalam yang kita dapatkan. Oke, tadi ada beberapa partisipan yang raise hand. Teman-teman mungkin ada yang bersedia untuk sharing atau mungkin bertanya langsung gitu, dipersilakan banget kok. Nanti langsung di admit sama Minbul dan nanti bisa ngobrol langsung sama Kak Vini dan aku juga. Oke, jadi membahas tentang yang uh, apa ya Kak Vini bilang tadi itu Mhm. bener banget sih gitu. Dan aku rasa oke, ada yang raise hand. Halo Kak Aisyah, halo. Hai, halo halo. Sudah di-unmute belum? Udah di halo Kok Kak dari tadi Aisyah. susah ya? Mau sharing kah Kak Aisyah? Um, Belum bisa ya? iya, Kak. Kayaknya ada kendala sinyal sih, Kak Aisyahnya Mhm. langsung hilang. Oke, Oke oke. Kak, di sini aku mau bacain satu Mhm. cerita nih dari salah satu partisipan, tapi di sini tuh namanya titik-titik-titik. Ya udahlah, biarlah tetap dia menjadi misteri gitu. Iya, benar, misteri ya. Dari Kak titik-titik gitu. Dulu pertama kali bekerja sampai 1 tahun awal, insecure-nya karena latar belakang pekerjaan sih, Kak. Mhm Tapi dengan mhm. penerimaan diri dengan keadaan, meski latar belakang pekerjaan aku tidak seperti yang lain, tapi dengan bersyukur terbukalah kesadaran atas hal-hal positif yang aku dapat dari pekerjaan yang aku jalani.
Ini benar-benar sejalan ya sama yang Kak Vini tadi sampein, bahwa yang harus kita fokuskan mungkin hal-hal positif apa yang udah kita lewati dan apa yang bisa kita sadari gitu, ternyata kita udah bisa sampai sini. Ya, mungkin bisa dibilang balancing sih, Indah. Jadi mempunyai insecurity itu sebetulnya juga menjadi tanda ya bahwa kita tuh ingin memiliki performa yang baik. Kita itu ingin bisa bertahan gitu dalam sebuah pekerjaan gitu. Sebetulnya insecurity juga hal yang baik karena di situ akhirnya mengantarkan kita kan untuk improvement gitu istilahnya, untuk memiliki kemajuan yang lebih baik. Tapi juga perlu diimbangi tadi dengan kebersyukuran dan juga tetap mengingat terkait dengan hal-hal yang sudah kita miliki sebelumnya, kemampuan-kemampuan yang kita miliki, resource yang kita miliki, dan juga hal-hal ataupun achievement yang sudah kita dapatkan gitu, sesimpel apapun itu. Jadi sebisa mungkin balancing gitu ya terkait keduanya. Oke, Kak Vini, aku izin menyampaikan di sini ada 2 pertanyaan nih, Kak. Mungkin satu-satu dulu ya, Kak. Biar nanti aku bacain, terus Kak Vini bisa langsung jawab. Oke, pertanyaan pertama, Kak, dari Kak Marcel. Ini pertanyaannya, malam teman-teman semua. Malam, Kak Marcel. Izin bertanya ya, apakah insecurity bisa menjadi sesuatu yang positif juga? Karena melalui insecurity kita jadi terpacu untuk memberikan performa yang terbaik dalam bekerja. Artinya apakah tidak apa kalau kita tetap memelihara rasa insecurity tersebut? Boleh dijawab, Kak Vini? Ya, tadi keywordnya adalah akan menjadi lebih baik bila mana teman-teman tidak membiarkan itu berlarut-larut kayak gitu. Oke, ketika merasa insecurity terkait dengan suatu hal gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya kayak gitu? Apa yang bisa kita upayakan untuk pelan-pelan bergerak pada solusi terkait dengan insecurity tadi gitu. Tapi kalau misalkan dibiarkan terus-menerus tanpa melakukan apapun ya, jadi kayak dibiarkan gak ngapa-ngapain, dinormalisasi, oh nggak apa-apa kok, aku masih istilahnya awal-awal kerja kayak gitu misalnya, atau misalkan awal-awal magang nggak apa-apa kok kayak gitu, merasa ini dibiarkan terus-menerus, ini justru yang kemudian menjadi hal yang nggak baik karena bisa berdampak pada produktivitas, terus kemudian juga tadi lingkaran setan akhirnya tidak akan pernah terputuskan gitu, didominasi perasaan nggak mampu, terus kerja akhirnya nggak all out, kemudian muncullah pemikiran tuh kan nggak bisa gitu, itu akhirnya terus menerus terjadi gitu, lingkaran setan itu terus menerus terjadi. Tapi bila mana insecurity tadi dihadapi dengan berfokus pada solusi gitu ya, atau divalidasi dengan memvalidasi tadi, itu ya akan berdampak pada improvement dari kinerja kita gitu. Itu sih, Indah. Kuncinya adalah jangan dibiarkan. Kalau memang itu datang, itu disadari dan mulai mengarah kepada solusi yang solutif gitu. Dengan tidak, mungkin di sini pertanyaannya berarti artinya apakah tidak apa kalau kita tetap memelihara rasa insecurity tersebut. Jadi jangan dipelihara gitu, tapi disadari kemudian dicari jalan keluarnya. Oke, Kak Marcel. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalkan ingin dipelihara gitu ya, apakah nyaman gitu ya memiliki perasaan khawatir terus-menerus kayak gitu. Karena kan kalau dipelihara ya akhirnya terus-menerus memiliki perasaan khawatir kan ya tentunya, karena nggak berfokus pada penyelesaian masalah tadi gitu. Terus-menerus merasa khawatir gitu kan akhirnya. Malah jadinya nanti takutnya mengarah ke beberapa permasalahan emosional dan gejala psikologis lainnya gitu, Kak, ya, kalau misalnya didiemin. Betul. Oke, Kak, aku lanjut ke pertanyaan kedua dari Kak Yolan. Izin tanya, Kak, boleh dong. Insecure bisa dikatakan tidak bersyukur nggak sih, Kak? Terus juga aku berpikir insecure itu, aku pengen loh berubah kayak dia. Entah dari segi apapun, jadi bisa merubah diri kita juga jadi lebih baik. Kalau menurut Kak Vini gimana? Oke, insecure apakah bisa dikatakan nggak bersyukur gitu ya? Gitu. Oke, di sini sebetulnya insecure itu bisa jadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya memang bisa jadi kemampuan kita dalam menghandle sebuah pekerjaan bisa jadi memang kurang kayak gitu. Jadi bukan berarti kemudian nggak bersyukur. Insecure bisa jadi menjadi tanda bahwa
kenyataannya memang seperti itu gitu. Tapi bisa jadi juga itu nggak nggak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka dari itu tadi sempat aku mention berhubungan dengan validasi. Jadi kemudian perlu untuk mencari tahu apakah ini hanya di pikiran kita saja atau memang kenyataan seperti itu gitu. Kalau memang kenyataannya secara performa kurang baik atau secara performa perlu improvement kayak gitu, maka bergerak untuk mencari solusi. Nah, di sini maka dari itu pentingnya validasi atau mencari bukti agar tidak istilahnya tidak kemudian menjadi asumsi nggak bersyukur tadi gitu ya, gitu. Dan setelah validasi tadi sebetulnya kalau misalkan apa yang kita khawatirkan nggak terbukti, di sini peran bersyukur tentu penting ya, kemudian mengingatkan kita gitu terkait dengan hal-hal yang sudah kita miliki, gitu. Jadi terkait balancing lagi ya Indah, bahwa bisa jadi insecure ini mengirimkan sebuah pesan bahwa ya memang bisa jadi kita performanya kurang baik kayak gitu dan perlu untuk improvement. Oke, jadi untuk pertanyaan Kak Yolan nih, apakah artinya insecure itu nggak bersyukur? Enggak ya Kak Yolan, tapi jadikanlah insecure itu untuk kita lebih mencari solusi gimana caranya kita bisa menjadi yang lebih baik gitu. Dan cara-cara kita menjadi lebih baik itu kita harus melalui hal-hal apa aja gitu Kak Yolan. Oke, mungkin kalau dari Kak Marcel dan Kak Yolan ada yang mau ditanyain lagi, mungkin kalau sudah silakan mengirimkan. Bisa kirim stiker kan di sini ya? Silakan kirimkan Oh, stiker. tadi kayaknya ada pertanyaan ada 2 ya, Ndah. Masalah apa ya tadi? Komparasi sosial ya kalau nggak salah. Sebentar, Kak. Ini ada pertanyaan dari Putri, Kak, terkait dengan apakah ada pengaruh lingkungan kerja yang kurang mendukung bisa membuat insecure, Kak? Itu ya, pengaruh lingkungan ya terkait dengan Iya, pengaruh lingkungan, Kak. Dari Kak Putri. Oke. Sebetulnya pengaruh lingkungan memberikan pengaruh atau tidak adalah tergantung dari bagaimana kita memaknai gitu ya. Kalau misalkan istilahnya rekan-rekan kerja kita memiliki performa yang baik dan lain sebagainya gitu ya, yang memiliki istilahnya skill yang lebih dari kita gitu kan. Tentu kalau misalkan kita anggap ini adalah sebagai sebuah hambatan, tentu akan menjadi sebuah insecurities, pembentuk sebuah insekuritas tadi gitu. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai tantangan, tentu akhirnya nggak menimbulkan insekuritas tadi gitu Ndah. Jadi tergantung dari bagaimana kita memaknai. Karena sebetulnya lingkungan ini netral. Apapun yang berhubungan dengan lingkungan itu netral, tergantung dari bagaimana seorang kemudian memaknai. Karena bisa jadi cara pandang Indah gitu ya, sama cara pandang aku dalam memaknai temen istilahnya yang secara skill lebih bagus atau secara performa lebih baik, itu bisa jadi berbeda dan dampaknya pun bisa jadi berbeda gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengaruh lingkungan mungkin dalam hal dukungan juga berpengaruh ya. Bila mana mungkin teman-teman merasakan insekuritas tadi, terus kemudian teman-temannya mendukung ataupun suportif ya untuk improvement atau bergerak pada solusi, itu akan menjadikan output yang lebih baik gitu bagi si orang tersebut. Kayak gitu Indah. Oke, terima kasih jawabannya Kak Vini. Gitu ya Kak Putri, jadi yang bisa kita highlight di sini memang mungkin lingkungan kerja itu terkait dengan support gitu, itu tuh pasti punya pengaruh. Cuma balik lagi nih sekarang ke kitanya, kita gimana sih maknain lingkungan kerja kita gitu, bagaimana memaknai mungkin masukan atau saran atau bahkan kritik yang diberikan atau mungkin tekanan gitu atau komparasi gitu yang diberikan di lingkungan kerja kita dan bagaimana kita menyikapinya gitu. Betul itu. Kalau mungkin masih ada yang mau ditanyain silakan langsung di chat di kolom komentar. Kalau sudah silakan berikan pendapatnya juga. Ya, ini juga ada yang baru join dari Kak Nyenyi. Lucu-lucu banget ya namanya. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Vini. Wah, ini baru keren banget nih. Kalau emang banyak-banyak yang nanya, ini aku suka nih Kak. Gimana Oke, tuh gimana? Bacain ya Kak dari Kak Dedeo. Gimana sih DDW atau Dedeo? Dedeo aja deh biar. Dewi kayaknya, tapi diplesetin itu. Mohon izin bertanya Kak,
gimana caranya menghadapi teman yang sedang insecure dan cerita ke kita, padahal kondisi dia itu lebih baik dari kita. Contohnya teman aku cerita dia insecure dengan penampilannya, padahal dia cantik banget gitu. Aku sedih, suka sedih sih kalau udah kayak gitu, dia yang kayak gitu aja insecure, apalagi kalau seperti saya jadi malah ikut insecure. Waduh, gimana tuh Kak Vini? Oke, ini sebetulnya di luar konteks ya pekerjaan, tapi nggak apa-apa. Karena ini sebetulnya juga fenomena ya yang sering kita temui di mana seseorang merasa nggak percaya diri dengan tampilan fisiknya kayak gitu. Oke, mungkin aku mau tanya dulu nih dari apa yang biasanya Dede berikan gitu ya kepada temannya, biasanya apa kalau aku boleh tahu? Ayo Kak Dedeu, biasanya gimana tuh Atau menghadapi responnya teman gimana? sejauh ini? Oke, mungkin mau ngomong langsung itu bercerita sama kita, Kak. Mana nih Kak Dedeu? Oh, ini ada nih. Iya, is Hai hai, typing. Kak. Oh, typing nulis lah. Aduh, ditunggu banget ya ini jawabannya. Iya, Oke, sambil mungkin ya menunggu, mungkin kalau aku lanjutin dulu ya Indah ya. boleh Kak Vini. Mungkin mungkin yang pertama bisa ini ya, mempertanyakan gitu terkait dengan, eee eee, ketidakpercayaan dirinya tadi gitu. Tapi faktanya faktanya banyak banyak hal sebetulnya secara ini dia lebih baik gitu ya, mungkin secara penampilan lebih baik daripada Dedew ya, daripada daripada orang yang lainnya kayak gitu ya. Mungkin yang pertama perlu di dilakukan adalah, ya udah terima dulu aja gitu, validasi. Mungkin pada saat itu dia dia mengalami kesedihan gitu ya, pada saat itu, eee, dia memang butuh dukungan kayak gitu. Jadi terima dulu apa adanya kondisi ataupun emosi dia pada saat itu. Kalau misalkan dia ingin bercerita gitu, eee, terima dulu apa adanya dia. Terus kemudian kalau misalkan dia sudah bisa bercerita dengan baik atau sudah bisa normal gitu secara emosional, yang kedua adalah, menanyakan terkait dengan, eee, alasannya ketidakpercayaan dirinya itu tadi apa. Kalau maksudnya ketika secara fisik sudah baik, tapi nggak percaya diri gitu. Jadi lebih kepada alasannya kenapa, kok kamu bisa dibilang nggak nggak sesuai dengan fakta yang ada gitu, kamu sudah sempurna tapi kamu ngerasa nggak percaya diri. Nah mungkin itu bisa ditanyakan terkait dengan alasannya gitu ya. Terus yang ketiga juga, eee, karena mungkin bisa jadi, mungkin dia sedang 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 ini ya, sedang mengincar pekerjaan tertentu yang mungkin secara fisik, dibutuhkan kayak gitu. Jadi dia ngerasa perlu ada yang di-improvement terkait dengan kondisi dirinya, kayak gitu. Dan yang ketiga juga mungkin bisa, membantu mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri gitu. Tadi Dede sempat menyebut bahwa dia secara fisik sangat-sangat baik kayak gitu, tapi kenapa begitu? Nah, makanya perlu juga untuk kemudian mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri. Ya mungkin, sesimpel, memberikan pandangan-pandangan, eee, bahwa banyak orang-orang gitu ya yang tidak sempurna, maaf, secara fisik dan lain sebagainya gitu, yang mungkin lebih parah daripada, temannya ini kayak gitu. Mungkin pelan-pelan bisa diajak untuk kembali menilai diri secara lebih positif gitu dengan mengingat hal-hal yang sudah dimiliki saat ini, kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Vini. Oke, jadi kalau dari Kak Dedeu sendiri juga bilang, biasanya aku kasih saran buat bersyukur aja Kak, sama aku kelebihan dia. Aduh, udah keren ya Kak Dedeu, menurut aku hal yang Kak Dedeu lakuin buat temennya gitu. Jadi sama-sama mengingatkan gitu bahwa kamu udah cantik kok gitu, atau kamu Mmm, udah baik kok parasnya, fisiknya gitu. Jadi mhm. jangan jangan insecure terus gitu, malah dikasih tahu bahwa, kamu tuh udah cukup kok gitu. Kalau dari Kak Vini mungkin ada tambahan? Iya, jadi mungkin Mhm sebetulnya ini juga fenomena fenomena ketidakpercayaan terhadap fisik itu juga, memang sedang banyak dialami oleh banyak orang juga ya, termasuk, mhm, bener Kak. jadi aku
Ini di luar konteks ya, Ndek, ya, sebetulnya. Jadi mungkin aku sedikit bercerita, Mhm. aku juga punya adik gitu ya, punya adik yang saat ini berada pada tahap remaja gitu ya, tahu sendiri kan anak remaja itu seperti apa. Salah satunya sering bercerita terkait dengan ketidakpercayaan dirinya gitu. Nah, mungkin salah satu cara yang aku lakukan adalah, oke aku dengerin ceritanya dulu, sama seperti aku sampaikan kepada Dede tadi, aku dengerin ceritanya dulu, terus kemudian aku cari tahu kenapa ketidakpercayaannya diri itu pada secara fisik lengkap, dan juga aku ajak untuk, berpikir lebih luas gitu. Biasanya aku ajak cerita gitu ya karena adikku remaja, eee, aku ajak bercerita bahwa aku pernah, eee, mengunjungi SLB atau aku pernah bertemu dengan seseorang yang maaf secara fisik tidak lengkap dan lain sebagainya. Jadi memang, ya itu untuk kemudian menumbuhkan penilaian positif terhadap diri sendiri, gitu. Oke, Gitu, jadi Indah. mhm, salah satu hal yang penting adalah bagaimana kita membentuk penilaian positif pada diri sendiri juga gitu ya, Kak. Mhm Mungkin mhm itu mhm. juga menurut aku Betul. salah satu bentuk kita mencintai diri sendiri dan mungkin bisa membantu kita untuk lebih mengurangi perasaan insecure kita pada pekerjaan pertama kita nanti itu dalam hal Mhm apapun. mhm, iya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya kah? Iya, masih. Kak Dedeu ini Masih typing mengetik lagi ya? nih. Mhm, Oke. Mungkin mengetik masih ada lagi. pertanyaan lanjutan gitu ya? Iya, Kak, oke. Kalau sekalian deh kita ngobrol juga sambil menunggu Kak Dedeu ya. Mhm. Oke, sudah Gimana ini? Kak, terima kasih Kak Vini dan Kak Indah. Mhm. Sama-sama Kak Dedeu. Mhm mhm Ya, mhm. kalau dari Kak Vini sendiri nih, gimana sih Mhm. mungkin, Iya. eee, Closing statement. apa ya, kiat-kiat dulu deh, kiat-kiat, Ya, eee, sebelum insekuritas ini closing tadi ya? statement, bukan Ya, oke. bukan Kak Vini, Oke, bukan. terkait dengan, insekuritas ini tadi bahwa Mhm, kemungkinan untuk, mengalami insekuritas tadi gitu ya, mungkin bisa jadi teman-teman akan merasakan lagi gitu di tengah jalan atau dalam proses bekerja gitu. Pun juga aku bukan berarti ketika aku sudah selesai dengan masalah, insekuritas berhubungan dengan tadi, pekerjaan pertama gitu ya, bisa jadi nanti aku pun juga akan mengalaminya lagi gitu, atau mungkin teman-teman bisa jadi akan mengalaminya lagi eee, mhm. karena perbedaan tantangan gitu ya, mungkin akan datang tantangan-tantangan hidup yang lain gitu untuk kemudian akhirnya membuat kita merasa, insekuritas tadi. Tapi di sini kemudian yang perlu di-highlight adalah setidaknya teman-teman tahu atau mengerti apa yang perlu dilakukan ketika, ketidakpercayaan diri tersebut tuh muncul. Jadi setidaknya sudah mengerti dan punya coping skill lah istilahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena mungkin pada saat hari ini ya kita bicara mengenai ketidakpercayaan diri, mungkin, eee, kemungkinan gitu ya nanti teman-teman juga bisa akan merasakan lagi ketika tantangan-tantangan dalam hidup tadi muncul kayak gitu. Gitu Oke, Indah. bener banget sih, Kak. Jadi nggak menutup kemungkinan ya, Kak, perasaan Mhm, insecure itu nggak menutup nggak kemungkinan dia berhenti dari situ. munculnya di selain pekerjaan pertama gitu. Ketika Mhm kita mhm, sudah menjejaki step pertama kita, pas kita mhm. mau naik tangga lagi ke step selanjutnya malah Betul mungkin betul. nanti bakal ada Betul, tantangan iya yang lebih berat atau lebih besar iya dibandingkan dengan step kita yang pertama. iya, Dan heeh. yang paling penting untuk kita ketahui adalah bagaimana kita bisa, memahami gitu, bahwa Mhm memang mhm. betul gitu dan kita juga bisa menyadari bahwa memang ada loh perasaan kita tentang nggak percaya diri atau mungkin kita merasa kurang atau mungkin perasaan insecure lainnya. Tapi yang paling penting adalah gimana ya caranya aku nih keluar dari perasaanku yang seperti ini gitu. Aku nggak mau nih terus ada di posisi kayak gini terus. Kemarin aku udah bisa kok ngelewatin, fase tantangan Mmm, sebelumnya, sekarang aku juga pasti bisa gitu, Kak, ya. Mungkin itu mhm. ngarahnya balik lagi ke bagaimana kita memaknai diri kita sendiri, memberikan value-value yang positif gitu ke diri kita untuk Mhm terus mhm. bisa berbuat maju. Mhm, iya betul Indah. Wow wow. Mhm. Wah, aku Wow wow. senang banget Mhm. bisa bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Vini sama teman-teman yang udah aktif banget. Tapi kita sudah memasuki jam-jam untuk selesai nih. Jadi sebelum kita selesai mungkin aku mau menyampaikan lagi nih Kak Vini ke teman-teman. Teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan, silahkan nanti
sampaikan di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab, dari Kak Vini juga bakal jawab sampai jam 8.30 gitu. Jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau mungkin mengikuti sesi ini di akhir-akhir lah gitu, silakan banget gunakan fitur kolom komentarnya dengan baik karena kita akan sedia menunggu pertanyaan itu. Oke, sebelum kita akhiri mungkin Kak Vini masih ada closing statement-nya yang mau disampaikan ke teman-teman? Sudah sih Indah tadi mungkin sedikit clue gitu ya, disclaimer bahwa mungkin teman-teman akan merasakan ketidakpercayaan diri itu lagi gitu ketika menapaki tangga yang berbeda kalau aku meminjam kata dari Indah. Tapi setidaknya teman-teman memiliki cara gitu ya, mengerti gitu terkait dengan apa yang perlu untuk dilakukan kayak gitu. Bukan kemudian diam ataupun membiarkan itu menjadi hal yang wajar ataupun menormalisasi hingga akhirnya tidak akan pernah terselesaikan kayak gitu. Itu aja sih Indah. Oke, terima kasih banyak Kak Vini atas Sama-sama, semoga kesempatannya dan bermanfaat. juga waktunya sudah diluangkan untuk sharing kita. Untuk teman-teman yang masih hadir di sini, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman sudah sedia menemani aku dan Kak Vini hari ini berbincang-bincang ya. Oke, untuk pengumumannya kembali lagi di sini kita bakal ngadain giveaway juga untuk teman-teman terkait dengan konseling di sini ya. Siapa yang mungkin memiliki permasalahan di sini dengan perasaan insecure yang mungkin terlalu lama dibiarkan ya, yang kayak tadi Kak Vini sampaikan itu bahwa perasaan insecure itu jangan terlalu lama dibiarin gitu karena mungkin nanti akan mengacu pada permasalahan-permasalahan psikologis lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah cenderung ada perasaan atau rasa-rasa nih seperti mungkin hilang semangat atau dan sebagainya, bisa banget ikutan langsung. Giveaway-nya itu gampang banget. Nanti hadiah giveaway-nya adalah konseling dengan konselor Associate Tabula untuk 2 orang pemenang.